warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala wa nazzala al-Qur'ana wa ja'alahu shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil amin habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh kru media di Amyar, insyaallah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga senantiasa istiqomah berjuang di jalan Allah. Di sini saya akan menyampaikan kajian yang berjudul 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar. Surga sangat merindukan terhadap 4 golongan. Yang pertama yaitu ahlul Quran, yaitu ahli Quran, ahli dalam membaca, menghafal dan sebagainya, yang mana man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Di sini orang yang sebagus-bagusnya orang yang belajar Quran dan mengamalkannya, di sini insyaallah akan senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan dalam sabdanya, kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gusti Allah atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya orang yang senantiasa mengamalkan Al-Qur'an, dia akan senantiasa terjaga dari perkara-perkara yang batil ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa akan menyampaikan atau memerintahkan pada hal-hal yang baik. Oleh karena itu kita harus menjaga ahli Quran ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu hafizul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia di dunia itu dikarenakan dia bisa menjaga lisannya. Sebab bukan sedikit atau tidak sedikit orang celaka karena lisannya. Kata-katanya yang kotor, kata-katanya yang tidak bisa dijaga hingga bisa melukai orang lain, itu bisa membuat dia celaka. Selanjutnya yaitu mut'ainul ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang-orang yang lapar. Orang lapar seperti dicontohkan seorang ahli maksiat pada zaman dahulu kala melihat ada seekor anjing yang sedang kelaparan, memutari satu sumur. Namun setelah dia melihatnya, dia merasa iba dan akhirnya mengambilkan air tersebut untuk dikasih minum terhadap seorang anjing tersebut. Di situ turunlah hidayah. Akhirnya ia taubatan nasuha dan dia menjadi mautnya maut husnul khatimah. Yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan dengan catatan penuh keimanan. Insyaallah puasanya akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan dia pun akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang telah lampau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada 4 golongan ini, yang pertama tadi jelas ahli Quran, orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, atau orang yang menjaga hafalannya, ataupun orang yang mengamalkan isi dalam Al-Quran, baik itu secara tadabbur atau tafakur dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya,
senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh berfaedah. Ada satu kalam dalam nadam, kalamuna labdun mufidun kastaqim. Jadi ucapan-ucapan yang ia ucapkan itu ucapan yang penuh faedah, bermanfaat, dan senantiasa istiqomah. Terus yang ketiga, senantiasa memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang lapar, sebab itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan maut husnul khatimah, dan insya Allah kita selamat yaumul akhir. Yang terakhir yaitu puasa di bulan Ramadan yang senantiasa harus kita jalankan, karena memang puasa Ramadan adalah satu kewajiban buat kita, dan insya Allah sebentar lagi kita akan tiba di bulan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas bulan Ramadan adalah bulan kita, bulan bagaimana kita memanen hasil daripada yang sudah kita tanam selama bulan sebelumnya. Jadi harus kita manfaatkan sebaik mungkin di bulan Ramadan. Selain penuh maghfirah atau ampunan, penuh berkah dan pahala pun dilipat gandakan. Selain itu juga daripada orang yang istilahnya dirindukan oleh surga, kita pun harus tahu ciri daripada ahli surga. Ciri daripada ahli surga yaitu pertama adalah qalbun naqi, hatinya bersih, lisanun fasih, ucapannya fasih, wajhun malih, di situ wajahnya senantiasa tersenyum, senantiasa menunjukkan kegembiraan. Dan yang terakhir adalah yadun sahih, yaitu tangan yang dermawan, senantiasa menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. Selain itu juga kita di sini sebagai sesama umat muslim harus senantiasa memberikan pertolongan, baik itu kepada orang yang memang sangat membutuhkan ataupun kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Kita harus senantiasa membantu baik secara moral ataupun secara material. Kita pun hidup di dunia tiada lain dituntut untuk melaksanakan yang namanya ibadah. Hanya itu saja dalam kehidupan, yaitu disuruh untuk ibadah. Jadi selama kehidupan kita di dunia, jangan pernah kita tinggalkan kewajiban kita, khususnya yaitu sholat 5 waktu. Harus kita jaga, sebab itu adalah salah satu perintah yang harus kita jaga sampai ujung hayat kita. Jadi itu sebagian daripada kesimpulan daripada kultum atau kajian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata di awal sampai di akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.